Ya pemirsa, kembali bersama kami di Lapor Polisi dan kita sudah kembali bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Fitran Romajima untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus adik ipar yang membunuh kakak iparnya ini. Betul Ya. sekali. Langsung saja kita sapa Pak Fitran, selamat pagi, sudah bisa mendengar suara kami Pak? Iya, selamat pagi Mbak. Baik, selamat pagi Pak Fitran. Pak Fitran, langsung saja kita ulangi Pak Fitran, ini apakah sudah diketahui Bapak motif ini pembunuhan ini apa Bapak? Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, baik itu dari pelaku dan saksi-saksi, bahwa untuk motif adalah karena sakit hati dan kesal karena si korban ini sering membicarakan masalah perceraian antara pelaku dengan istrinya, yang yakni adalah kakak kandungnya sendiri. Baik, nah kalau dari mungkin keterangan dari para saksi, dari keluarga terdekat, mungkin apakah selama ini memang sering terjadi cekcok begitu ya antara kakak dan adik ipar ini, dan apakah ini mempengaruhi atau pengaruh dari kondisi psikis pelaku Pak? Kalau untuk cekcok, kami tidak mendapatkan keterangan itu, namun si pelaku justru lebih sering cekcok dengan istrinya. Oke, kalau sejauh ini Bapak dari penyelidikan pemeriksaan secara keseluruhan bagaimana dengan psikis pelaku Bapak? Bagaimana dengan tega membunuh ipar sendiri? Kalau untuk si pelaku, begitu yang bersangkutan melakukan pembacokan terhadap si adik ipar ini, yang bersangkutan langsung kesal dan menyerahkan diri ke kepolisian. Oke baik, jadi kronologinya ini sang pelaku menyerahkan diri begitu ya Pak ya? Ya, betul. Seperti apa kronologinya akhirnya menyerahkan diri setelah tindakan itu? Jadi si pelaku setelah melakukan pembacokan dan melihat si korban yang adik iparnya ini meninggal, kemudian yang bersangkutan langsung menyerahkan diri ke kantor kepolisian, diantar oleh tetangganya. Kalau dalam kesehariannya Bapak, keluarga mengenal pelaku ini seperti apa Bapak? Apakah memang sudah memiliki riwayat tindakan kekerasan atau apa Bapak? Untuk hal tersebut, keterangan dari saksi, dari dari keluarga, bahwa si pelaku ini lebih sering cekcok, kemudian kerap kali melakukan kekerasan terhadap istrinya. Baik, lalu ini apakah kejadian ini dilakukan tindakan pelaku tunggal ataukah ada pihak lain yang terlibat Pak? Sementara ini berdasarkan hasil pemeriksaan untuk pelaku tunggal, yakni si pelaku atas nama Tarman. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak AKP Fitran Roma. Semoga ini tidak terulang kembali dan semoga menemukan titik tengahnya seperti apa ya, clearnya seperti apa ya. Ya, betul. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Fitran. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Mas. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, seorang warga di Kelurahan Pekan Labuan Kota Medan, Sumatera Utara tewas ditembak oknum polisi. Ya, setelah menembak korban pemirsa, oknum polisi tersebut kabur dikejar warga. Seorang oknum polisi menembak warga Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara hingga tewas. Kejadian ini terekam video amatir. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang oknum polisi kabur dikejar warga, diduga usai menembak seorang pria bernama Irwan Nasib. Oknum polisi berjumlah 3 orang, diduga dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan tersebut, terlihat langsung menaiki mobil dan kabur ke arah Pelabuhan Belawan setelah dikejar warga. Korban mengalami luka tembak di bawah rahang kanan hingga menembus leher kiri dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Wulan Windy, Medan Marelan. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kalau itu saya kurang tahu Bang, kayak kalau soal polisi ini masuk ke kampung ini, itu biasanya rame Bang, nggak pernah ada solo gitu. Ini kan cuma 3 orang, biasanya rame, bawa kepling gitu. Ini nggak ada, cuma 3 orang aja. Jadi tadi bukan penggerebekan atau apa? Bukan, kalau setahu aku gitu ya. Hingga kini korban masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu pemirsa, seorang remaja tewas dalam tawuran antar kampung di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, korban yang masih pelajar itu tewas dengan luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Muhammad Atolia, 16 tahun, warga Tangerang, Banten, tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Jakarta Barat. Pelajar ini tewas akibat luka sabetan senjata tajam di tubuhnya saat terlibat tawuran antar remaja. Sebelum diserahkan ke keluarga, jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diautopsi.
Sebelumnya, 2 kelompok remaja antar kampung terlibat tawuran di Jalan Jimbaran Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang mengendarai motor bersama rekannya terkena senjata tajam saat berusaha kabur. Namun korban menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan ke rumah sakit. Katanya sih satu orang. Meninggal di tempat atau gimana, Bang? Meninggal di dalam perjalanan. Rumah sakit ya? Dibawa ke rumah sakit, terus dia meninggal. Untuk tawuran sih di sini sih, untuk hari ini malam minggu ini doang. Baru saya lihat. Kalau sebelum-sebelumnya mah belum ada. Kasus tawuran maut antar kelompok remaja ini kini dalam penyelidikan Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan 3 tersangka pasca pembongkar sindikat perdagangan anak di bawah umur di sebuah hotel di Batam. Ya, diketahui pelaku menjerat korban dengan iming-iming uang dan juga barang mewah. Terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur oleh Satreskrim Polresta Barelang bermula dari laporan keluarga salah satu korban. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak menggerebek sebuah hotel yang berada di kawasan Sungai Panas, Batam. Saat diamankan, selain pelapor, polisi juga mendapati 3 korban lain bersama 2 orang pelaku di sebuah kamar hotel. Dari keterangan para korban dipaksa melayani tamu dan diajak dengan harga 1 hingga 1,2 juta rupiah. Adapun modus yang digunakan para kedua pelaku dengan cara mengajak dan mengiming-imingi korban dengan sejumlah barang mewah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 76 Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan anak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 76 Undang-Undang RI nomor 23 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengungkap praktik prostitusi online di salah satu penginapan di wilayah Dobi, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Polisi pun menciduk seorang mucikari yang menjual kekasihnya sendiri yang tengah hamil 6 bulan. Setelah mendapat informasi adanya praktik prostitusi online di salah satu penginapan di wilayah Dobi, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tim Opsnal Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dengan menciduk seorang pria YG, 21 tahun, yang diduga sebagai mucikari. Selanjutnya petugas mengamankan seorang wanita berinisial AN, 20 tahun, yang diduga sebagai PSK di penginapan tersebut dan diketahui tengah hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Ironisnya wanita berinisial AN tersebut merupakan pacar pelaku. Bersama barang bukti, kedua orang tersebut diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Di kantor polisi, AN mengaku mau dijadikan PSK oleh pacarnya lantaran kepepet untuk biaya melahirkan. Suatu perbuatan pelanggaran kesusilaan di satu buah penginapan. Terus kami coba untuk melakukan penyelidikan. Jadi pas saat kami sampai di lokasi itu untuk si pelaku sedang mengadakan transaksi dengan salah satu tamunya. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan UU Prostitusi dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan juga denda 5 miliar rupiah terhadap Indra Kents. Ya pemirsa, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Indra Kents 15 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kusuma alias Indra Kents oleh KPK dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Indra Kusuma alias Indra Kents divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Indra Kents dinilai terbukti bersalah melakukan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo serta pencucian uang.
Majelis hakim juga menolak pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan Indra Kents. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Indra Kents 15 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Indra Kents didakwa melakukan pidana judi online, penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik, hingga menyebabkan kerugian konsumen, serta tindak pidana pencucian uang. Sebanyak 144 orang menjadi korban penipuan Indra Kents dengan total kerugian mencapai 83 miliar rupiah. Berbagai aset Indra Kents mulai dari kendaraan mewah hingga sejumlah rumah yang terdapat di berbagai wilayah pun disita. Total aset yang disita mencapai 67 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang meringkus 3 pelaku begal yang dikenal sadis. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.